Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan Mitra Persada diberi karunia sehat walafiat, kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Mitra Persada, hari ini kita mempelajari tafsir Al-Quran sampai surat Al-Hijr juz 14. Tidak henti-hentinya kita bersama-sama berusaha menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Kita baca dulu surat Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim utawa malaikat, waman lan utawi sapane wong aila yakni tu tegese ora putus asa sapa man mir rahmati rabbih saking pangerane man illa dhalluna kejaba wong-wong kang sasar. Jadi di dalam Al-Quran ada istilah orang yang suka putus asa itu dijuluki orang yang sesat. Karena memang putus asa itu dari syaitan, dari setan. Dia adalah gangguan setan kepada manusia. Manusia tidak boleh berputus asa karena segala sesuatu ada jalan keluarnya. Hanya dua kalau nggak salah yang nggak ada jalan keluarnya, yaitu tua dan pikun. Selain itu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Banyak sesuatu hal yang kita belum tahu ini jalan keluarnya bagaimana. Kemudian kita tahu, wah ini berarti bantuan serta keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu carane nyinggek? Cara supaya mendapat rahmat kawelasan dari Gusti Allah, yaitu dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, berdoa, melakukan ibadah-ibadah sunat, itu menjadi disukai oleh Allah. Jadi kalau yang fardu dikerjakan, kemudian yang sunat juga dikerjakan, maka Allah lah yang menjadi tangannya dia mengambil, kakinya tempat dia berjalan, dan matanya buat dia melihat. Artinya dia itu melihat dengan petunjuk dari Allah. Dia berjalan dengan petunjuk pada Allah. Tangan dipakai untuk yang sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi selalu dibimbing. Ini adalah orang-orang yang di samping mengerjakan yang fardu, dia menambahi dengan yang sunat-sunat. Ini kan merupakan motivasi. Jadi kita upayakan sehingga tidak ada di situ rumusnya orangnya harus kaya, orangnya harus ganteng atau cantik, enggak. Tapi siapapun
apabila mendekat kepada Allah berbuat baik, niscaya Allah akan membantunya, memudahkannya. Amir rahmati rabbihi, saking rahmate pangerane man, illadzalluna kejaba wong-wong kang sasar, al kafiruna tegese wong-wong kang kafir. Ya, orang sesat termasuk orang kafir itu suka berputus asa. Manusia harus lapang dada. Lapang dada itu dia berbesar hati, kemudian tidak putus asa, ini namanya lapang dada. Apalagi termasuk memaafkan orang, itu namanya lapang dada. Orang yang tidak berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim itu bertanya kepada utusan, yaitu para malaikat yang bertamu ke rumahnya itu. Qala matur sapa Nabi Ibrahim, fama khatbukum, mongko utahe apa khatbukum, iku khatbukum ai saknukum, urusan panjenengan, jenengan jane ngersakne napa ai para malaikat. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim tahu bahwa dia ternyata bukan manusia biasa, tapi dia malaikat. Ya, terbukti dengan tidak mau makan, tidak mau suguhan-suguhan yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim. Ayyuhal mursaluna, tiang-tiang sing dados utusan, mursalun. Para malaikat itu juga mursalun, artinya diutus oleh Allah. Para nabi juga utusan karena diperintah Allah menyampaikan wahyu, para rasul. Qalu matur sapa malaikat, inna setuhune utawi kita iku ursilna den utus sapa kita ila kaumin maring kaum mujrimina kang gawe dosa kabeh, kafirina tegese wong kang kufur ora nyembah Gusti Allah, ai kaumi Lutin tegese kaum Lut, li ihlakihim kanggo binasaake kaum Nabi Lut. Setelah Nabi Ibrahim bertanya begitu, jenengan jane urusane wonten napa to kok berarti soal Nabi Lut barang. Nabi Lut itu diutus oleh Allah bersamaan waktunya dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut masih keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma Lut ini diutus di daerah Sodom, Nabi Ibrahim di Palestina. Daerah Sodom itu penduduknya itu banyak yang melanggar kesusilaan, melanggar moral, yaitu laki-laki senang dengan laki-laki. Jadi ini tidak lumrah, namanya kelainan. Ini harus karena kenapa kok ini merupakan kelainan dan merupakan pelanggaran? Karena dilihat dari akibatnya. Jadi akibatnya kalau melakukan liwat itu laki-laki dengan laki-laki, maka akan memunculkan penyakit yang ya belum ada obatnya. Adanya obatnya itu hanya mengurangi waktu saja, tidak sampai menuntaskan. Karena memang penyakit ini adalah disebabkan oleh perbuatan yang berbahaya sekali, yang sangat tidak disukai oleh Allah. Waktu itu Nabi Lut saja waktu diantara komunikasinya dengan kaumnya itu mengatakan, qala haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Itu anakku yang cewek-cewek itu sudah nikahi saja, itu ojo kepengen karo podo lanang. Itu anakku yang perempuan-perempuan tuh nikahi saja kalau mau. Nah gitu. Sampai begitu Nabi Lut tuh supaya mencegah dari senang dengan sesama jenis. Fattaqullaha wa la tukhzun. Takutlah pada Allah dan jangan mencemarkan nama baikku.
kaumnya Nabi Lut seperti itu. Apa hukumannya? Karena mereka gadul, tidak mau berhenti dari perbuatan itu, maka faja'alna 'aliyaha safilaha wa antarna 'alaihim hijaratan min sijil. Jadi kami jadikan atasnya kampung itu, atasnya daerah Sodom itu menjadi di bawah. Jadi seperti kalau dulu kita kenal tampah itu ditumplak, yang atas itu menjadi di bawah. Nah itu, kalau manusia ada di situ ya mati dong, buminya dibalik. Faja'alna 'aliyaha safilah. Kami jadikan bagian atasnya itu adalah untuk bagian bawahnya. Maka ya karena tidak mau bertobat. Seandainya bertobat maka Allah bisa mengampuni walaupun dosa itu sebanyak apapun. Tapi karena mereka ini batek dan ya karena senang, namanya senang itu susah menghilangkannya. Nah, ini. Bahkan ketika malaikatnya, dalam suatu keterangan, ketika malaikat yang sowan Nabi Ibrahim itu sowan Nabi Lut alaihi salam, itu mereka pada kepengen begitu, pengen karena ganteng tamunya. Nah, itu sampai begitu. Dan Allah membuat perumpamaan orang kafir itu tidak jauh-jauh. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam. Masya Allah. Daraballahul mathalal lilladzina kafarum ra'ata Luti wa ra'ata Nuh. Allah membuat perumpamaan orang yang kafir itu adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam. Jadi suaminya itu soleh, utusan Allah, tapi istrinya itu orang kafir. Istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam. Kana tahta abdaini min ibadina, dua-duanya itu berada di bawah hambaku. Berarti hambaku itu kan kekasihku, solihaini, yang dua-duanya soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhonatahuma, dan Allah menjelaskan para istri keduanya itu berkhianat kepada keduanya, kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka suami mereka itu yang soleh-soleh itu tidak bisa membela mereka, tidak bisa membela karena memang sudah dicap sebagai orang kafir. Jadi jangan dikira kalau suaminya bagus istrinya bagus, ya belum tentu, atau istrinya bagus suaminya bagus, ya belum tentu. Maka apabila ada kekurangan maka ditulungi, dibantu. Kalau itu urusan rahasia, dirahasiakan, jangan disebarkan. Itu cara supaya kekurangan orang bisa terlunasi atau tertutupi. Nah, kemudian diberi waktu beberapa hari begitu, kemudian turunlah azab yang ditujukan untuk kaum Sodom, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ala Lutin, kejaba keluargane Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut itu ya Nabi Lut, kemudian anak-anaknya gitu ya. Itu inna setune kita Allah iku lamunajju, yakti zat kang nyelametake ing ala Lutin, keluarga Lut, ajma'ina halih sekabehane li imanihim, krana imane ala Lut, krana imane keluargane Nabi Lut. Ya, masih dilanjutkan illam ra'atahu, kecuali istrinya. Allah menjelaskan dengan gamblang, kecuali istrinya Nabi Lut. Istrinya ini tidak termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Jadi imro'ah itu dalam Al-Quran biasanya untuk istri ya. Kalau nisa itu wanita, belum tentu istri. Kalau imro'ah itu
Misalnya waqalatim ra'atu Imron, berarti garwane Imron. Waqalatim ra'atu Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Dan lain-lain. Di sini ilam ra'atahu, kecuali istrinya Nabi Lut alaihi salam. Mitra Persada, apabila kita mempelajari supaya wawasan kita tambah banyak begitu, ini adalah kejadian yang sangat besar. Pertama disuruh menyembah Allah, dia tidak mau, menganggap yang mengajak ini orang biasa. Bahkan kalau Nabi Lut, Nabi Nuh ya, itu dijuluki orang tolol, orang pengikutnya itu orang-orang miskin, orang hina. Nah, yang mengucapkan itu siapa? Orang yang tidak beriman dari kalangan al-mala. Al-mala itu kalau istilah sekarang ya orang-orang elit, orang yang punya uang, orang yang mempunyai superior, orang yang mempunyai daya tawar. Yang mengucapkan orang-orang itu, karena pada hakikatnya orang-orang yang lemah itu mengikuti yang kuat itu. Tapi sayangnya al-mala atau tokoh-tokoh itu justru tidak mau beriman, tidak mau membenarkan dakwahnya atau diutusnya seorang rasul. Kemudian qaddarna wus nentokake sapa ingsun innaha setuhune utai imro'atuh iku laminal ghabirina yakti